gitu ya. Ini kalau misalkan mantul dia bisa aja gini ya, kalau seandainya mantul. Kalau jebol dia bisa ke sini. Bisa mantul di sini. Mantul alasnya ada rally base drop di H4 dan dia turun ke bawah. Dia sempat menguji ini H1 ya, beberapa kali dia menguji ini dan pada akhirnya jebol. Jebol dia menguji di area rally base rally ini. Ini kalau jebol dia akan menguji ke bawahnya lagi. Kalau jebol di 4 dia udah berubah tren ya. Drop base drop juga, teman-teman perlu perhatikan. Di sini ada drop base drop, saya panjangkan. Di sini ada drop base drop. Bisa berpotensi memantul dan di sini sebenarnya ada drop base drop juga ya. Ini yang time frame kecil-kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan adalah sebuah edukasi. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan trading itu punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja. Kita akan bahas SAU USD aja karena di plan di pair-pair yang lain sudah saya cek nggak begitu banyak area yang cukup menarik dan cenderung banyak yang areanya nggak jelas atau trennya lagi nggak jelas ya. Oke, kita akan bahas dari SAU USD D1. Ini udah saya gambar bahwasanya kondisinya sekarang lagi uptrend. Kalau teman-teman lihat di time frame yang cukup besar di D1 ya. Karena apa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA-EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan beririsan. Artinya trennya lagi naik, teman-teman. Kalau trennya yang naik, biasanya saya akan fokus mencari area-area buy. Di mana area-area buy kita akan mencari pada area 4 pola di supply and demand jika ada gitu ya. Di sini ada beberapa supply and demand. Yang pertama di sini ada drop base rally, ini yang paling agresif karena jauh dari EMA 200. Di sini ada drop base rally yang memungkinkan ini nanti juga bisa memantul ya. Kalau nanti ini jebol, dia bisa akan menuju ke drop base rally yang berikutnya yang ada di bawahnya. Ini udah ada quick retest ya. Alasan dia memantul di sini karena ada drop base rally menjadi penahan atau menjadi resisten gitu ya. Ini kalau misalkan mantul dia bisa aja gini ya, kalau seandainya mantul. Kalau jebol dia bisa ke sini. Nah, itu adalah skenario-nya seperti itu. Kalau ini jebol nanti dia akan ke drop base rally yang ada di bawahnya. Di sini ada drop base rally dan cukup dekat dengan EMA 200. Jadi ini menjadi tonggak. Kalau ini jebol ya kemungkinan trennya udah mulai berubah ya. Selama ini belum tembus berarti trennya masih naik, cuman ini ada koreksi. Cuman di time frame kecil mungkin koreksinya bisa berubah tren ya kalau di time frame kecil ya. Tapi kalau di time frame besar ini hanya koreksi sedikit gitu ya. Dan di sini ada rally base drop yang teman-teman perlu perhatikan. Di sini ada rally base drop dan ini mantul beberapa kali. Yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Alasan dia mantul di sini karena ada rally base drop ya. Jadi itu adalah mapping ya, ada peta ya, beberapa area yang cukup menarik di SAU USD D1. Kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 ini kita akan hapus saja biar nggak bingung ya. Di 240 ini kondisinya sekarang lagi uptrend juga karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Mana area yang menarik? Di sini sebenarnya ada drop base rally, cuman area ini udah EMA-nya udah nyebrang. Di sini ada drop base rally juga, cuman area ini nggak fresh ya. Nggak fresh kenapa? Karena udah masuk cukup dalam ya. Bahkan 80% udah masuk. Artinya area ini nggak fresh ya, rawan terjebol dan sekarang dia tertahan di sini. Nah, tertahan di sini. Di sini ada rally base rally. Nah, ini menjadi penahan, teman-teman. Ini saya besarkan aja hurufnya. Drop base rally dan di atasnya sini salah ini ya, DBR ya. Dan di atasnya sini ada rally base rally ya, rally base rally. Cuman
struktur base-nya nggak begitu menarik ya, tapi dia sempat tertahan beberapa kali di sini ya. Ini satu ya tertahan di sini, setelah itu dia ke atas, mantul lagi di sini ya, ke atas, mantul lagi di sini ya, ke atas, mantul lagi di sini 4 ya, ke atas lagi ya ini, dan ini sekarang lagi di sini. Nah, kalau ini jebol, kemungkinan dia akan menguji di area ini ya. Kalau dia misalkan ke atas naik kemana? Kemungkinan dia yang terdekat di sini ya. Di sini ada drop base drop. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Di sini ada drop base drop. Dan kalau kita lihat dia 4, ya, di sini juga ada rally base drop. Nah, ini. Di sini ada rally base drop. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Mantul alasnya ada rally base drop di H4 dan dia turun ke bawah. Dia sempat menguji ini H1 ya, beberapa kali dia menguji ini dan pada akhirnya jebol. Jebol dia menguji di area rally base rally ini. Ini kalau jebol dia akan menguji ke bawahnya lagi. Kalau jebol di 4 dia udah berubah tren ya, di 4. Gitu ya. Jadi itu beberapa area penting yang mungkin perlu kita ketahui ya. Kita akan turunkan lagi ke 60 menit atau H1, kita hapus saja. Dia satu ini sekarang kondisinya lagi nggak jelas. Kenapa? Karena trennya harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya ada yang di bawah dan di atas. Artinya nggak jelas ya. Kemarin kita sempat marking di sini ya, sempat marking di sini. Ya, di sini ada rally base rally, ya sempat dia beberapa kali mantul di sini tapi nggak sempat jauh ya. Sempat beberapa kali mantul di sini dan pada akhirnya dia jebol ya. Dia satu dia udah jebol. Apakah ini downtrend? Belum tentu karena trennya lagi nggak jelas ya, karena harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya lagi di atas ya, jadi nggak jelas. Tapi kalau teman-teman nanti cek di sini ada kemungkinan dia akan menuju sini. Di sini ada drop base rally ya. Cuman ini kan nggak rules kita karena trennya nggak jelas. Nah, jadi gitu ya. Kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 ini trennya udah mulai berubah. Kalau di time frame atas trennya adalah uptrend, kalau di time frame kecil ini mulai downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Artinya setiap time frame mempunyai tren yang berbeda-beda. Makanya teman-teman fokus di time frame teman-teman aja. Kita bahas di time frame yang teman-teman mungkin trading di situ ya. Bukan berarti semua time frame dimakan gitu ya. Jadi teman-teman fokus di time frame-nya masing-masing gitu ya. Kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Artinya kita fokus sell ya. Di sini ada area rally base drop. Nah, dan ada EMA 200-nya. Kita warnai warna merah, ya di sini ada rally base drop. Ya, kalau teman-teman cek itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, ini ya, alasan dia mantul di sini karena ada rally base drop dan dia tertahan di sini. Nah, di sini ada drop base rally. Nah, ini dia tertahan di sini sebenarnya ya. Dia tertahan di sini sebenarnya. Kita warnai biru ya, di sini ada drop base rally. Cuman wick-nya udah tembus ya, wick-nya udah tembus artinya harga sebenarnya udah rusak ya, meskipun secara body belum. Dan di sini kalau teman-teman cek, di sini ada drop base drop juga. Teman-teman perlu perhatikan, di sini ada drop base drop, saya panjangkan. Di sini ada drop base drop. Nah, kemungkinan dia akan menguji ini setelah ini ya, drop base drop. Kalau ini tertembus dia bisa langsung ke bawah gitu ya. Itu untuk di SAU USD ya. Setelah itu di M30 kita akan turunkan lagi ke M15. Ini jelas downtrend juga ya. Kita akan hapus biar nggak bingung ya. Jadi kondisinya di M15 sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada area yang cukup menarik. Di sini ada rally base drop dan ada EMA 200. Ini ya. Ada rally base drop dan ada EMA 200. Setelah itu di sini ada drop base drop. Nah, sini ada drop base drop sebenarnya. Sini ada drop base drop. Cuman struktur base-nya kurang begitu menarik, cuman ya bisa berpotensi memantul
Dan di sini sebenarnya ada drop by drop juga ya. Ini yang time frame kecil-kecil ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini udah mantul ternyata ya. Udah dari bawah sini ya, dia mantul di area ini. Nah, ini. Ya. Alasan dia mantul di sini karena ada ini drop by drop. Ya. Untuk di M15 itu kita akan turunkan lagi ke M5 terakhir. Nah, di M5 ini kondisinya juga sama, lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Area yang cukup menarik di sini. Di sini ada rally base drop. Ya, cuman itu aja ya. Oke, teman-teman, kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi, jadi kita belajar bareng. Jadi plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing gitu ya. Jadi trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.